Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Salsabila Kahalisa dengan NPM 21540710008. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem injeksi pada motor diesel. Di sini kita masuk ke pengertian sistem injeksi. Nah, injeksi itu merupakan bahan bakar. Injeksi bahan bakar itu adalah sebuah teknologi yang digunakan dalam mesin pembakaran untuk mencampur bahan bakar dengan udara sebelum dibakar. Nah, injeksi bahan bakar dapat berupa mekanikal, elektronik, atau campuran dari keduanya. Sistem awal berupa mekanikal, namun sekitar tahun 1980-an mulai banyak menggunakan sistem elektronik. Jadi, sistem mekanikal itu udah jarang digunakan. Nah, sistem elektronik modern menggunakan banyak sensor untuk memonitor kondisi mesin dan sebuah unit kontrol elektronik menghitung jumlah bahan bakar yang diperlukan. Oleh sebab itu, injeksi bahan bakar dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi polusi dan juga memberikan tenaga keluaran yang lebih. Setelah ke pengertian sistem injeksi, kita masuk ke tujuan sistem injeksi. Tujuan dari sistem injeksi ini yang pertama itu keluaran tenaga kendaraan, yang kedua efisiensi bahan bakar, yang ketiga performa, yang keempat kemampuan untuk memakai bahan bakar alternatif, yang kelima sebagai daya tahan, yang keenam penggunaan kendaraan agar lebih halus, yang ketujuh biaya awalnya. Terus setelah kita masuk ke tujuan sistem injeksi, kita masuk ke pengertian sistem injeksi pada motor diesel. Apa sih gitu sistem injeksi pada motor diesel gitu. Sistem injeksi pada mesin diesel ini merupakan salah satu mesin yang paling penting dibandingkan sistem lainnya. Kenapa dikatakan paling penting? Karena mesin diesel ini yang sistem injeksinya baik, maka tenaga yang dihasilkan akan optimal atau maksimal. Sistem injeksi mesin diesel ini mencakup komponen-komponen yang berhubungan langsung dengan bahan bakar mesin. Nah, untuk tugasnya ini adalah mengambil bahan bakar dari tangki dan memompa serta menyalurkannya ke ruang bakar silinder mesin untuk memperoleh tenaga. Selanjutnya kita masuk ke fungsi sistem injeksi pada motor diesel. Fungsi sistem injeksi pada motor diesel ini sebagai bahan bakar, penyaring, dan penyalur bahan bakar ke ruang bakar silinder mesin. Selain itu pula, sistem injeksi pada mesin diesel juga dapat mengatur kecepatan mesin sesuai beban yang diatur dalam penyalur bahan bakar. Dan jika bahan bakar yang digunakannya ternyata berlebihan atau terlalu maksimal, maka sistem ini dapat mengembalikan sisa bahan bakar ke dalam tangki bahan bakar tersebut. Terus, injektor pada motor diesel juga berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar ke dalam silinder pada akhir langkah kompresi saat piston berada 18 derajat sampai 22 derajat sebelum TMA. Pada langkah ini, bagian injektor akan berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut sempurnya secara kontinus dan teratur sesuai mekanisme katup. Injektor ini juga di dalam mekanismenya dibantu oleh komponen-komponen penunjang agar memaksimalkan kinerja dari injektor di dalam mengabutkan bahan bakar. Nah, untuk komponennya ya sebelum kita masuk ke prinsip kerja sistem injeksi, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen dari komponen yang terdapat pada sistem injeksi diesel. Yang pertama itu ada tangki bahan bakar untuk menampung bahan bakar sementara, yang kedua itu pompa bahan bakar, yang ketiga itu ada pompa priming. Kalau pompa priming ini dia berfungsi untuk menjemput bahan bakar dari tangki bahan bakar secara manual. Sedangkan pompa bahan bakar itu adalah komponennya yang berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar. Yang keempat itu ada komponennya penyaring bahan bakar. Terus yang kelima itu ada pompa injeksi. Yang keenam itu ada injektor. Yang ketujuh itu ada selang bahan bakar.
Dan yang ke-8 itu ada return fit. Return fit ini merupakan komponen yang berfungsi untuk mengembalikan bahan bakar yang tersisa. Jadi bahan bakar yang udah kesisa ketika bahan bakar tidak seluruhnya keluar dari injektor, maka sisa-sisa bahan bakarnya itu akan dikembalikan ke dalam tangki bahan bakar tersebut. Setelah bahas sistem injeksi pada motor diesel beserta komponennya, sekarang masuk ke prinsip kerja sistem injeksi. Pada mesin diesel ini hanya udara bersih yang dikompresikan. Bahan bakar dan udara dicampur di dalam silinder dengan cara setelah udara dikompresikan. Bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar sehingga terjadi pembakaran. Persyaratan tekanan udara kompresi 1,5 sampai 4 MPa atau 15 sampai 40 bar sehingga temperatur udara naik 700 sampai 900 derajat Celcius. Bahan bakar harus dikabutkan halus oleh pompa injeksi pada tekanan. Nah, terus pada prinsip kerja sistem injeksi ini juga ada dua cara penyemprotan bahan bakar, yaitu yang pertama injeksi langsung, di mana injection nozzle menyemprotkan bahan bakarnya langsung ke ruang bakar utama atau main combustion chamber pada akhir langkah kompresi. Udara tertekan dan menerima pusaran cepat, akibatnya suhu dan tekanannya naik. Bahan bakar cepat menguap dan menyala dengan sendirinya setelah disemprotkan. Cara yang kedua yaitu injeksi tidak langsung, di mana bahan bakar disemprotkan oleh injeksi nozzle ke kamar depan, lalu udara yang dikompresikan oleh torak memasuki kamar pusar dan membentuk aliran turbulensi di tempat bahan bakar yang diinjeksikan. Tetapi bahan bakar yang belum terbakar ini, dia akan mengalir ke ruang bakar utama melalui saluran transfer untuk menyelesaikan pembakarannya. Terus setelah kita membahas prinsip sistem kerja injeksi, kita masuk ke ada dua tipe pompa injeksi. Yang pertama itu pompa injeksi inline, yaitu fuel tank, tangki bahan bakar, fuel line, pipa bahan bakar, premium pump, pompa priming, feed pump, water sedimenter, dan full filter injection pump, pompa injeksi. Terus yang kedua itu ada injection pipe, pipa injeksi, injection nozzle injector, dan overflow pipe, pipa pengembali. Untuk gambar contoh gambar dari pompa injeksi itu ini jika pengaplikasian dalam mesin. Di sini juga ada beserta keterangannya. Terus yang kedua itu ada pompa injeksi distributor. Ada bagian itu ada tangki bahan bakar, ada pipa bahan bakar, terus ada pompa priming, pompa injeksi, terus pipa injeksi, terus injektor, dan yang terakhir itu ada pipa pengembali. Untuk contoh gambar dari pompa injeksi distributor yaitu seperti gambar di bawah ini, gambar pompa injeksi. Terus setelah kita membahas prinsip kerja sistem pada motor diesel dan tipe-tipenya, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama itu kelebihannya itu emisi gas buang rendah. Nah, yang dimaksud dengan emisi gas buang rendah ini terjadinya pembakaran yang sempurna pada ruang bakar, sehingga emisi gas buang yang dihasilkan relatif lebih sedikit apabila knalpot dilengkapi dengan catalytic converter. Yang kedua yaitu lebih hemat bahan bakar. Yang dimaksud dengan lebih hemat bahan bakar ini kan di airflow ratio itu sangat mempengaruhi kesempurnaan pembakaran pada mesin. Nah, standar AFR motor adalah 14,7:1, yang artinya 14,7 udara dan 1 bensin. Sementara untuk AFR ini dapat berubah misalnya pada saat kondisi mesin dengan AFR 5:1, pada saat idle AFR 11:1, akselerasi 8:1, dan pada saat pemakaian ekonomis itu 40-60 km per jam. AFR-nya 16 sampai 18:1. Sehingga konsumsi bahan bakar pada motor injeksi ini bisa dibilang lebih irit dibandingkan menggunakan karburetor. Yang ketiga itu daya lebih besar. Daya lebih besar tuh konstruksi injektor terdapat pada intake manifold sehingga pencampuran bahan bakarnya itu lebih homogen. Terus yang keempat tuh perawatan yang lebih praktis. Ya, jadi di sini tuh perawatannya lebih praktis karena teknologi injeksi bahan bakar ini berkonsep bebas perawatan. Pada saat servis, pembersihan dilakukan hanya pada penyaring udara, busi, dan pengaturan kap.
Setelah membahas kelebihan, kita masuk ke kekurangannya. Kekurangannya yaitu yang pertama, kurangnya tenaga ahli. Ya, injeksi bahan bakar termasuk teknologi baru. Jadi dia tidak semua bengkel itu mampu memperbaiki pada saat terjadi permasalahan pada kendaraan yang menggunakan injeksi. Maka bisa dibilang kurangnya tenaga ahli. Yang kedua itu akselerasi kurang responsif. Terjadinya proses yang panjang dari sensor pengatur jumlah udara dan laporan dari sensor-sensor lainnya, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berakselerasi. Yang ketiga itu sensitifnya terhadap kelistrikan. Sensitif terhadap kelistrikan itu karena kondisi kendaraan dilaporkan oleh sensor dan sensor terhubung menggunakan kabel yang berkonektor. Konektor ini sering menjadi penyebab di mana pelaporan sensor ke engine dan kontrol modul menggunakan sistem pengaman. Dan apabila konektor kabel terjadi korosi, hal ini dapat meningkatkan sistem pengamanan sehingga laporan dari sensor mengakibatkan engine kontrol modul berfungsi dengan tidak tepat dan dapat mengakibatkan kerusakan yang disebabkan aliran listrik yang tidak stabil. Jadi, sensitif kelistrikannya juga akibat aliran listrik yang tidak stabil itu bisa menyebabkan sensitif kelistrikan pada injeksi. Terus yang keempat itu sensitif terhadap benturan. Yang dimaksud dengan sensitif terhadap benturan tuh kan di semua perangkat terutama engine control module menggunakan elektronik sehingga rentan mati apabila mengalami guncangan atau benturan keras. Pada saat terjadi hal tersebut, kendaraan tuh berpeluang tidak bisa dihidupkan kembali karena mengalami kerusakan pada engine control module. Dan untuk biaya perbaikan membutuhkan biaya yang relatif masih mahal untuk di tenaga Indonesia ini. Terus yang kelima tuh sensitif bahan bakar. Ujung injektor kan ujung pada injektor berukuran mikro. Nah, sehingga karena dia berukuran mikro tuh sehingga sistem injeksi bahan bakar tuh mudah terjadi penyumbatan karena bahan bakar yang kotor. Hal ini tuh dapat mempengaruhi kinerja kendaraan sehingga bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar itu sedikit. Ini yang dapat saya jelaskan mengenai sistem injeksi pada motor diesel. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Saya akhiri. Semoga dapat manfaat. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak.